Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengar ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya. Itu berulang-ulang ya. Bukan hanya satu dua kali tentang Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi menurut ayat ini, bahwa kita manusia ini makhluk ini seperti wayang. Semuanya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah, mau begini mau begitu. Lalu bagaimana dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surat Ar-Ra'd itu ayat 11 kurang lebih ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak mau berusaha merubahnya. Nah, ini kedua ayat ini tidak ada yang salah, kedua-duanya betul. Lalu apa maksud Allah menyuruh kita berusaha? Kalau kita nggak mau berusaha, Allah juga nggak mau merubah nasib kita. Di sisi lain Allah menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Mau bagaimanapun takdir sudah ada di tangan Allah. Nah, ini kadang-kadang kalau kita sering salah memahami, kita ini bisa jadi orang Jabariyah atau Qadariyah. Mereka hanya mengambil salah satu ayat Al-Quran, padahal ayat Al-Quran itu banyak ya, mestinya harus kita ambil semua. Maksud Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Dialah yang kuasa atas segala-galanya itu ketika kita sudah berupaya, berusaha, kita sukses, lalu kita tidak menghilangkan Allah, kita tetap beriman, kita yakin bahwa kesuksesan kita ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah. Kita hanya perantara, begitulah kurang lebih. Karena terjadi di zaman Qarun tuh, ketika Qarun berusaha terus berupaya menjadi orang kaya, lama-lama hilang Allahnya. Dia lupa bahwa yang memberikan kekayaan, kejayaan kepada dia itu Allah. Sampai-sampai dia berkata, tidak kudapat harta ini kecuali dengan kepandaian yang ada pada diriku. Subhanallah, Allahnya hilang. Wa ma utituhu illa bi ilmin indi. Seperti Fir'aun juga, yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan luar biasa, sehat terus, gak pernah sakit. Allahnya hilang, sehingga dia ngaku jadi Tuhan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan kita sebagai umat muslim untuk tidak malas-malasan ya. Kita supaya giat, berusaha, berupaya sekuat mungkin. Tapi nanti ketika sudah berhasil, kita tetap ada batasan. Allah membatasi kita bahwa kita ini makhluk hanya yang makhluk lemah. Manusia ini hanya makhluk lemah. Jadi apapun kita, berhasil seperti apapun, sukses seperti apapun, kuat seperti apapun, tetap kita ini adalah makhluk yang lemah. Allah yang maha kuasa. Jadi begitu ya kaum muslimin rahimakumullah. Jangan terbalik. Kan Allah sudah berkuasa atas segala sesuatunya. Berarti saya maling ini sudah kehendak Allah. Kan sudah semuanya dikehendaki Allah. Saya mukulin orang ini sudah kehendak Allah. Saya zina ini sudah kehendak Allah. Tidak begitu. Allah tetap memberikan pilihan jalan yang kanan dan jalan yang kiri. Kita diberi pikiran ya, liulil albab ya,
Kita diberi pikiran, diberi syariat, diberi hukum taklifi, diberi contoh-contoh tamsil-tamsil baik dalam Al-Quran maupun dalam alam sekitar kita. Ini supaya kita ngambil pelajaran darinya. Jadi jangan semau-mau kita juga karena kita sudah menganggap bahwa diri kita seperti wayang, lalu mau sholat mau enggak, ya ini sudah takdir Allah. Nah, tidak juga begitu. Kita harus berusaha. Baik, jadi memahami ayat Al-Quran sekali lagi jangan diambil satu ayat, tapi semua yang 30 juz itu kita ambil semua. Kalau hanya satu ayat saja nanti kita jadi orang yang tidak karuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.